Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli, dan membatalkan akan wudu pula oleh hilangnya akal. Ayat tamyizi, yakni hilangnya tamyiz. Binaumin, dengan sebab tidur. Lil khabaris sahihi, dalilnya karena ada hadis yang sahih. Faman nama falyatawadda, maka siapa orang yang tidur maka hendaklah ia berwudu. Au ghairihi, atau disebabkan selain tidur. Min jununin, yakni daripada gila. Au igma'in, atau ayan. Au nahwi sukrin, atau seumpama mabok. Walau mumakkinan maq'adahu, sekalipun tidurnya, sekalipun gilanya atau maboknya, yaitu menetapkan akan bokongnya. Lil ijma'i, dalilnya karena ijma' ulama. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu ay aliyaihi minal ardi ayil maqarri, kecuali tidak batal wudu tidurnya orang yang duduk yang menetapkan akan bokongnya, yakni dua bokongnya. Minal ardi, daripada bumi. Ayil maqarri, yakni tempat tetapnya. Walau dabbatan sairatan, sekalipun yaitu binatang, yakni kendaraan yang berjalan. Wa inistanada lima lauzala anhu saqata, sekalipun duduknya bersandar kepada sesuatu yang andai geser sesuatu daripada dia maka jatuhlah dia. Au ihtaba, ataupun sekalipun ia duduk menongkrong, ihtiba. Walaysa baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin, dan tidak ada antara sebagian bokongnya dan tempat tetapnya kerenggangan. Lil amni min khuruji syai'in hina idin, karena aman dari keluarnya sesuatu seketika ini. Tidur duduk menetapkan bokong. Wa kharaja bil qa'idi al mumakkini ghairuhu, keluar dengan kata-kata tidurnya orang yang duduk yang menetapkan bokong oleh selainnya mumakkin. Kana imi ala qafahu, seperti orang yang tidur atas tengkuknya. Wa inis, apa itu? Wa inis, wa inistanfaro, begitu. Wa alsaqa maq'adahu bimaqarrihi, sekalipun. Wa inistaqara, wa inistanfaro,
wa inistasfara. Sekalipun ia mengikat dan menetapkan akan bokongnya pada tempat tetapnya. Wa bin naumi an-nu'asu, dan keluar hukum dengan kata-kata tidur oleh mengantuk. Wa awailu nash'atis sukri, dan permulaan munculnya mabok. Libaqa'i naw'in minat tamyizi ma'ahuma, karena masih adanya satu macam daripada kesadaran bersama ngantuk dan awail nas'atis sukri. Idh min alamatin nu'asi sima'u kalamil hadirin wa illam yafhamhu, karena setengah daripada tanda-tandanya mengantuk yaitu mendengar omongan orang-orang yang hadir sekalipun ia tidak memahami akan omongan itu. Wala yanqudu wudu'u syakin hal nama au na'isa, dan tidak batal oleh wudunya orang yang ragu-ragu apakah ia tidur ataukah ia mengantuk. Aw hal kana mumakkinan aula, ataukah adalah dia itu menetapkan bokong atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa penyebab wudu itu batal ada 4, yakni salah satu dari 4 ini akan menyebabkan wudu itu batal. Dan malam hari ini memasuki nomor 2. Apa yang membatalkan wudu yang kedua? Kata beliau, wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli. Yang menyebabkan wudu itu batal yang nomor 2, hilangnya akal, yakni kesadaran, yakni pengertian. Bila mana orang itu kesadarannya hilang meski akal ada, maka pastikan wudunya batal. Semacam apa hilang akal? Binaumin, penyebabnya salah satunya tidur. Orang tidur itu kesadarannya hilang, dompetnya diambil dia kagak tahu. Maka dengan sebab tidur wudu itu batal. Di antara tanda-tanda orang tidur itu ngorok, walaupun sebentar, itu orang tidur. 2, penyebab orang itu tandanya tidur ngimpi. Tidur mah 15 menit, cuman dia ngimpi jalan-jalan ke Bali, itu tandanya dia tidur. Tapi saya enggak sejam mau kagak. Kalau dia ngimpi mau tandanya dia tidur, wudunya batal. Dari mana dalilnya bahwa tidur itu membatalkan wudu? Di dalam hadis yang sahih, di mana Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya,
Abu Dawud tuliskan dalam Sunan Abu Dawud daripada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, di mana kata Imam Ali, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainani wika'us sahi faman nama falyatawadda. Kata Nabi, dua mata itu teralinya dubur. Bila dia melek, dia tahu ada yang keluar atau tidak. Sementara kalau merem, dia enggak sadar bila ada yang lepas dari duburnya. Sehingga faman nama falyatawadda, siapa saja orang yang tidur, maukah lama atau sebentar, falyatawadda, maka wajib orang itu berwudu. Kalau diwajibkan berwudu, tandanya wudunya dengan sebab tidur, batal wudu kalau tidur. Itu begitu. Itu satu. Bila orang itu tidur, wudunya batal. Hilangnya kesadaran. Au ghairihi, atau bukan tidur tapi hilang kesadarannya. Apa itu? Dua, gila. Kalau orang itu gila, dia nyalon dewan kagak jadi. Orang pada naik kursi, dia naik pohon. Yang kayak begini nih, wudunya batal. Dari mana gila itu membatalkan wudu? Namanya kias. Wong tidur doang, yang akalnya ada cuman ketutup doang, wudunya batal. Apatah lagi gila. Kalau orang itu gila walau sebentar, sejam dia gilanya, habis itu enggak gila, tetap wudunya batal. Lagi gila walaupun sebentar, ada bekasnya, pelanga-pelongo. Jangan tanya saya begitu. Orang kalau gila tuh apa aja dia, selagu-lagunya. Kalau dia gila itu begitu. Dia gila, maka orang gila wudunya batal. Kalau dia gila. Di sini dijelaskan dalilnya mana? Ijma lil ijma. Ulama seia sekata, semuanya sepakat kalau orang tu gila, wudunya batal. Ijma. Dan Nabi menjelaskan dalam hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak bakalan seia sekata kalau itu salah. Maka bila seluruh ulama sepakat kalau gila membatalkan wudu, udah cukup dengan ijma itu, bahwa gila membatalkan wudu. 3, penyebab orang itu hilang kesadaran, igma, ayan. Orang kalau dia ayan, epilepsi, itu juga wudu batal. Termasuk juga pingsan, termasuk juga kesurupan. Itu akalnya nggak ada. Maka ditanya sejawab-jawabnya, sebenarnya lu nih siapa? Udin yang samping masjid. Ah, ini kagak bener nih. Ini jadi hantu. Ini namanya ngarang. Ini jangan ditanya kalau orang itu
kesurupan, adanin, adan aja di kupingnya. Orang pingsan, adanin aja. Nanti Allah balikin tuh adan. Sekali nggak sembuh, 2 kali. 2 kali nggak sembuh, 3 kali. Nggak nyampe 7 balikan tuh adan. Sadar. Begitu. Tuh kalau orang yang ayan, yang pingsan, begitu, itu wuduknya batal. Atau juga mabok. Meski mabok karena overdosis, kebanyakan minum obat, maka itu juga batal. Termasuk juga lagi sakit. Biasanya sakit ini kalau udah demam tinggi ngomongnya ngaco. Sakit tuh, demam biasanya. Panas, kalau udah kelewat panas, itu orang ngomongnya selagu-lagunya. Itu karena panas ketinggian itu. Alam bawah sadarnya hilang. Yang kayak begitu. Itu juga wudunya batal. Kalau sakit timbang demam biasa enggak batal. Ini mau yang menyebabkan orang kesadarannya hilang. Walaupun orang itu sakit yang demam tinggi, duduk. Kalau akalnya hilang, mau walaupun duduk, tidurnya, wudunya batal. Gila duduk, sila, tetap kalau gila mau wudunya batal. Ayan duduk, tetap wudunya batal. Dalilnya ijma semua ulama. Kalaulah tidur itu, atau kalaulah gila itu, epilepsi, kesurupan, apa tuh namanya lagi tuh, pingsan, mabok karena overdosis, mau sengaja mau kagak, atau sakit panas yang tinggi, pastikan wudunya batal. Illa, kecuali, namanya illa istisna. Istisna itu ikhraju syai'in an hukmin yatanawaluhu ghairuh. Mengeluarkan sesuatu dari hukum yang ada sehingga dia kena hukum lain. Kalau tadi hukumnya batal, illa berarti tidak batal. Kecuali wudu enggak batal, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, yakni al-maqar. Kecuali wudu enggak batal kalaulah orang itu tidurnya duduk, bokongnya ditempelin, apakah di bumi, apakah di kursi kayak begini, bukan kursi yang empuk busanya, yang pantatnya kemana-mana saking mumbulnya. Begitu. Duduk, walaupun duduknya di kursi mobil, di jok mobil losbak yang udah tua, yang pantatnya ditempelin, sakit. Apanya? Oh kopaja. Ya, kopaja katanya. Itu begitu. Kalaulah orang itu tidurnya duduk, maka wudunya enggak batal. Kalau tidur duduk. Dari mana dalilnya? Kalau orang tuh tidur duduk, wudunya enggak batal. Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis. Demikian juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Katanya Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhir fayanamuna qu'udan summa yusalluna wa la yatawaddaun.
Kata Sayyidina Anas bin Malik, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis sholat maghrib kagak pulang ke rumah. Nabi mau pulang, emang rumahnya dekat, nempel dengan masjid. Para sahabat kagak pulang, ngapain? Yantadhirunal isya al-akhir, dia nungguin sholat isya, duduk aja di masjid. Fayanamuna qu'udan, maka mereka pada tidur sambil duduk, ngangguk-ngangguk. Ada juga yang netes, bukan terharu, karena bukan dari mata, tapi dari mulut. Azan gak denger, saking apanya? Saking apanya? Pulesnya. Qomat. Ada juga yang nyolek-nyolek, langsung sholat aja baris, enggak pakai wudu lagi, padahal dia tidur. Langsung sholat enggak wudu. Tidur apa itu? Tidur yang menetapkan bokongnya. Maka tidur bila menetapkan bokongnya, nempelin ke tanah, ke sejadah, ke ubin, maka tidak membatalkan wudu. Dan ini adalah min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sayangnya Nabi, min mahasini syariatihi, daripada syariat luhur dan indahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidur kalau duduk wudunya kagak batal. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Sebab teman kita mengata begini, tidak ada tidur yang paling nikmat selain tidur saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Setuju nggak? Tuh nyengir-nyengir tuh. Bener nggak Bang? Tuh begitu. Coba itu yang pada tidur tuh, kalaulah batal, ya lama banget. Nungguin orang pada apa? Pada wudu. Khotibnya aja meleng, dikata, nih orang nih paham nih sama gua khutbah, paham, tandanya ngangguk-ngangguk, itu meleng. Begitu. Khotib begitu tuh, bukan paham. Ngapain? Tidur. Tidur. Ampe tuh khotib khusnudzon, ada yang netes, terharu sama ceramah saya. Bukan terharu, ngeces. Begitu. Tuh tidur. Ada juga yang salah dia tuh jamaah. Gua salah masjid, ini nggak bener ini sholat Jumat, ngomel mulu. Ngapa nggak bener? Masa khutbah sekali Jumat, bukan sekali lu tidur gitu, bangun-bangun pas udah doa. Kan ada yang kayak begitu, mana pengurus lagi begitu. Jadi tidur duduk, wudu nggak batal. Katanya Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya al-akhir fayanamuna qu'udan thumma yusallun wa la yatawaddaun. Sahabat itu nungguin isya, duduk di masjid sampai ketiduran, palanya ngangguk-ngangguk. Pas qomat dia langsung aja bangun sholat, kagak pakai wudu lagi. Katanya tidur batalin wudu, lain. Tidur yang batalin wudu, tidur yang kagak nempelin pantatnya. Ini mah nempelin pantatnya, maka wudunya kagak
kagak batal. Bagaimana kalau tidur duduknya di mobil? Di mobil. Tadi apa kursi Metro Mini? Ayo Kopaja. Emang masih ada? Oh udah nggak ada. Begitu. Kursinya. Dia tidur duduk. Itu kursi yang nungguin di bank-bank tuh. Tahu nggak di bank tuh? Ah iya tuh duduk. Ini dari plastik. Iya. Enggak apa-apa. Dia tidur. Nungguin ngantri lama banget. Mana urutan 103 lagi. Ya Allah. Udah nungguin lama. Katanya nggak ada duit. Kudu telepon dulu. Lah duit sendiri nggak ada. Buat gimana? Bagaimana kalau duduknya di jok di kursi kereta jalan? Iya mau jalan kayak. Kalau duduknya pantatnya ditempelin mau wudunya enggak batal. Bagaimana kalau tidurnya duduk sandarannya adalah kursi atau meja yang kalau mejanya digeser apa namanya? Kejengkang. Oh iya kejengkang. Asal tidurnya duduk wudunya enggak batal. Wudunya enggak batal. Begitu. Bagaimana kalau dia kurus kerempeng? Kurus kerempeng. Yang kalau ketemu Roma bisa dibikin trompet dia. Saking apanya? Kurusnya. Ini mau biar kada tidurnya duduk juga batal. Wong pantatnya renggang. Tulang semua ya. Begitu. Ya kalau renggang mau batal. Begitu. Kalau renggang. Kalau tidur duduk enggak batal. Duduk asal rapat. Begitu. Kenapa? Kalau tidur duduk itu aman daripada keluar angin. Kalau orang itu tidur duduk, itu pentilnya rapat. Pentilnya. Jadi kalau dia kentut, mesti bangun. Karena gas ini nyemprot ke atas. Kalau tidurnya duduk. Tapi kalau tidurnya miring, pas-pus, dia kagak tahu. Begitu, kagak tahu. Orang yang tertawain dia aja, dia kagak tahu. Dia tidur. Maka kalau tidurnya duduk, wudunya nggak batal. Bagaimana kalau orang itu enggak netepin bokongnya tidurnya? Lain hukum. Dia tidur terlentang, tidur kakinya diangkat kayak begini. Lah, itu pantatnya renggang. Ini mau wudunya batal. Wudunya batal. Begitu, terlentang, begitu. Bagaimana kalau ngantuk? Kalau ngantuk nggak batal. Ngantuk bukan tidur. Dia merem aja sambil tiduran terlentang. Temannya lagi ngomongin. Tengkar aja temannya. Palsu kayaknya, palsu. Enggak lah. Orang surveinya 70% lebih. Orang pada percaya asli. Enggak lah, gua kagak percaya. Palsu. Ini dia kedengerin aja. Apa itu palsu asli? Kurang paham yang diomongin tuh. Kalau masih masuk di kuping, maka disebutlah, kalau bahasa kampung namanya tidur ayam. Kalau masih kedengeran di kuping, itu namanya ngantuk. Tandanya ngantuk masih kedengeran omongan orang. Walaupun ora paham, itu ngantuk. Berarti langsung sholat enggak apa-apa. Itu belum tidur. Tapi merem bentar 10 menit tapi ngimpi jalan-jalan ke Bali, itu benar-benar tidur. Udah gitu aja.
Yang tahu kita. Ngapa lu merem dari tadi pakai ditutupin pici lagi? Sholat aja enggak apa-apa kalau kupingnya masih denger. Kan suka orang ngaji tuh, ada orang wafat ngaji di rumah. Kalau di Kereom ada nggak kayak begitu tuh? Ada. Ngaji, kan dia ngaji, kita tiduran aja, tapi orang ngobrol denger aja. Denger orang ngobrol begitu, dia dengerin aja begitu. Orang yang ngomongin tuh dia dengerin aja. Orang ngomong tuh masih kedengeran. Kata kita sambil merem, yang kayak begitu diomongin, begitu kata kita hatinya. Tapi mata memerem, itu namanya belum tidur, namanya nuas, ngantuk. Kalau ngantuk enggak batal. Bagaimana kalau ngantuknya duduk kayak khutbah tuh? Jangankan duduk, telentang aja enggak batal. Bagaimana pantatnya ditempelin kayak orang dengerin khutbah tuh? Sayup-sayup, separuh-separuh yang dia denger masih kedengeran. Begitu orang ngomong begitu. Dan memang tidur paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju enggak itu? Tuh mantep banget katanya. Tuh begitu saudara. Jadi kalau dia itu masih kedengeran orang ngomong, namanya ngantuk. Termasuk awal-awal mabok, kayak orang dibius. Orang dibius tuh obatnya masih jalan, gitu baru berproses, masih kedengeran orang ngomong. Itu wudu belum batal. Tapi kalau sudah lep, ya wudu dia batal. Itu begitu. Namanya awail nas'atis sukri. Kenapa enggak batal? Karena masih ada kesadaran bagi orang ngantuk, masih ada kesadaran bagi orang yang mula-mula baru dibius tuh, mau tidur dia, mau mabok begitu. Itu begitu. Dari mana tandanya dia bukan tidur? Karena tandanya ngantuk tuh masih kedengeran orang ngomong. Walaupun kita enggak jelas, tapi masih masuk di kuping. Itu pastikan belum tidur. Wudu enggak batal. Tapi kalau udah enggak denger, bakal digoyang-goyang, handphonenya diambil kagak tahu, itu mah tidur. Itu tidur begitu. Yang kayak begitu tidur. Tapi kalau tidurnya duduk, menetapkan bokong, wudunya enggak batal. Bagaimana kalau kita ragu, apakah kita itu tidur apa ngantuk? Tidur apa ngantuk? Tidur apa ngantuk? Kalau ragu, pastikan belum tidur, masih ngantuk. Kalau ngantuk, wudunya enggak batal. Maka kata Syekh Nawawi, walayan kudu wudu usyakin hal nama au nais. Wudu enggak batal kalau kita ragu, apa tidur apa ngantuk, tidur apa ngantuk, tidur apa ngantuk. Enggak batal, sholat aja. Cuman di hati kecilnya, kayaknya tidur dah. Jawab lagi, kayaknya ngantuk. Kalau ente bingung kayak begitu, pegang aja burungnya. Begitu. Pastikan wudunya batal. Udah wudu. Daripada ente kayak begitu udah dibilangin kagak batal kalau meragu mah. Ente udah diajar agama, mantep aja menjalankan agama tuh. Begitu. Jangan pakai bingung-bingung. Begitu. Agama bilang walayan kudu wudu usyakin hal nama au nais. Tidak batal kalau kita ragu-ragu tidur apa ngantuk, tidur apa ngantuk, enggak batal. Begitu al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu enggak bisa digeser dengan adanya keraguan-raguan, enggak. Begitu. Begitu juga kita ragu, nih apa tidur nih duduk, apa belonjor.
duduk apa belonjor. Kalau masih ragu, enggak batal. Ragu. Tapi kalau tidur kita duduk, pas bangun udah terlentang, itu pastikan batal. Batal. Kalau terlentang, tadinya duduk, dia roboh badannya. Lalu bangun, batal dah. Batal. Sebab zawalul aqli. Bila ada ulama mengata batal wudu ada 5, ini dibikin 2. Nomor 2 ini 2A 2B. Begitu. Bila 4 udah di zawalul aqli. Berarti kalau dibikin 5, nomor 2 tidur dengan tidak menetapkan bokong. Nomor 3 gila atau semacamnya. Sama aja. Kenapa digabung? Orang dalil nyatu. Dari tidur aja batal wudu, apalagi gila, apalagi mabok, apalagi pingsan, ayan, begitu. Sakit panas yang akhirnya ngomongnya ngaco, itu sama. Maka kata Syekh Nawawi, zawalut tamyiz. Karena tidur pada kategori zawalut tamyiz. Kalau gila baru zawalul aqli. Begitu. Sehingga kalau ada ulama bilang batal wudu ada 5, jangan salahin. Berarti nomor 2 ini dipecah 2-3. Begitu. Tapi yai kita nggak mau, hilang kesadaran. Itu disingkat, baik tidur atau gila dan seterusnya. Begitu. Jadi inilah di antara yang membatalkan wudu. Jadi wudu kalau ngomong tidur 2 uraian. Kalau gila nggak ada uraian lagi. Mabok nggak ada uraian lagi. Ini nggak ada. Tapi kalau tidur ada yang batalin wudu, ada yang tidak batalin wudu. Begitu. Kalau tidurnya duduk, wudu nggak batal dengan menetapkan bokong. Kalau tidurnya terlentang, blonjor, kakinya diangkat dan seterusnya, pastikan wudu itu batal. Inilah ulama telah menuliskan tentang ini. Jadi kita alhamdulillah dengan ajaran ini, seringnya orang itu kalau khutbah pada tidur, alasannya macam-macam, kurang kedengeran, saya keluar mau bagus, dalamnya geresak-geresak, mendingan gua tidur. Emang juga dia mau tidur sebetulnya. Begitu. Maka speaker dalam tuh yang nyaring, yang bagus, orang mau ngantuk juga nggak jadi. Coba lihatin tuh yang dangdutan tuh, ada nggak yang tidur? Nggak ada. Kenapa? Kenapa? Nyaring. Maka speaker tuh yang nyaring, jadi nggak ada yang tidur. Orang kalau khutbah itu, speaker luar doang nyaring sampai 5 kilo, di dalam nggak kedengeran. Dalam tuh yang nyaringin, biar bagus. Begitu. Kalau bagus nggak ada yang ngantuk. Begitu. Mau ngantuk juga walaupun suara dangdutan gua gak enak lagunya, tapi nggak bisa tidur. Orang bagus. Jangan sampai speaker masjid kalah sama dangdutan. Malu. Duit disimpen aja di bank, mana dipakai usaha segala macam, buat apaan? Pakai tuh beli sound yang bagus-bagus. Malu. Speaker tuh yang bagus. Itu speaker ya Allah, tulisannya tua banget. Ya Allah. Yang bagus. Jangan sayang-sayang, lagi juga duit umat. Buat umat juga, manfaat. Begitu. Kayak begitu. Malu kita. Begitu. Biar bagus suara tuh. Suara dalam. Khutbah, suara dalamnya nggak bagus, luar menyaring, sampai bininya tahu. Bang, siapa itu khotib? Cakep banget. Bagus tuh. Saya nangis. Lo usut Jumat apa kagak Speakernya gresek-gresek tuh, coba. Gitu. Repot tuh orang jadi pengurus tuh, ngeri nantinya. Maka yang bagus sebagai bentuk pelayanan kepada umat. Biar orang tuh jangan tidur. Melek. Begitu. Kayak begitu. Emang kalau tidur batalin wudu? Enggak kalau duduk. Ya biarin aja dah.
Ya kalau biarin aja, ente ada kotak amal kagak kelihatan sama dia. Kalau dia tidur, kalau suara yang gedang-gedang ada kotak amal tuh kelihatan, diisi sama dia. Begitu diisi kayak begitu. Udah segini aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar doa, silakan. Baik.